Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Sahabat pintar, pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Perhatikan kembali formulir ujian sekolah atau madrasah yang telah kamu pelajari sebelumnya. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Coba kalian jelaskan ya. Informasi yang kita dapat tuliskan pada formulir antara lain data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Lalu data mata pelajaran yang diujikan, tanggal ujian, serta tanda tangan. Kemudian, apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Persamaannya yaitu keduanya harus diisi dengan data diri dan keduanya harus dicantumkan tanda tangan. Perbedaannya adalah data formulir lembar jawaban hanya boleh ditulis menggunakan pensil 2B, sedangkan formulir biasa dapat ditulis menggunakan pulpen atau alat tulis lainnya. Lalu, pada formulir lembar jawaban, kita harus menyilang huruf yang kita tulis, sedangkan pada formulir biasa tidak perlu menyilang huruf yang ditulis. Dan perbedaan yang terakhir yaitu formulir lembar jawaban digunakan untuk kepentingan ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Berikut ini adalah petunjuk pengisian formulir lembar jawaban. Yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. Kemudian, yang keempat, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Berikutnya, yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Kemudian, silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Berikutnya, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan ya. Lalu, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian, silanglah kotak yang benar. Itulah petunjuk pengisian formulir lembar jawaban. Selanjutnya, sebagai evaluasi, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN. Pertanyaan kedua, apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Manfaatnya yaitu bahwa setiap negara yang ada di ASEAN dapat menjual jasa atau barang dengan mudah, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara meningkat. Selanjutnya yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam MEA? Melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di MEA. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet? Coba kalian jelaskan ya.
Sifat-sifat magnet diantaranya adalah tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan, mampu menarik benda logam, memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan, saling tarik-menarik jika dua kutub berbeda, dan saling tolak-menolak jika dua kutub sama. Sifat selanjutnya, daya tarik magnet dipengaruhi jarak dan kekuatan magnet itu sendiri. Nah, kemudian coba kalian sebutkan ya masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitarmu. Contoh benda magnetis antara lain penggaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku. Sedangkan benda non-magnetis antara lain pensil, batu, bola, gelas kaca, dan meja kayu. Selanjutnya, coba kalian sebutkan 3 cara membuat magnet ya. Cara tersebut, yang pertama digosokkan dengan magnet, yang kedua didekatkan dengan magnet atau induksi, dan yang ketiga dialiri dengan arus listrik atau cara elektromagnetik. Berikutnya coba kalian sebutkan ya contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa saja yang biasa ditulis pada formulir tersebut. Contoh-contoh formulir antara lain formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, formulir lembar jawaban. Sedangkan informasi penting yang harus dituliskan adalah identitas diri yang meliputi nama, alamat, tanggal lahir, serta tanda tangan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Lalu, apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, dan data lainnya. Kemudian, bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Bagi saya sendiri, keberagaman ekonomi sangat bermanfaat karena membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya, baik berupa barang maupun jasa dengan lebih dekat. Selanjutnya, apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Manfaatnya adalah hampir semua kebutuhan saya dan keluarga saya dapat terpenuhi dari keberagaman ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.